Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian, di hari Tuhan kita kembali untuk beribadah. Amanat agung Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit kembali, ketika jalan keselamatan yang untuk semua umat manusia itu telah tersedia. Apa hal pertama yang disampaikan oleh malaikat? Ya, itu perintah supaya murid-muridnya pergi ke Galili. Karena di sanalah Tuhan Yesus yang telah bangkit ini, dia akan bertemu dengan murid-muridnya. Dan dalam pertemuan itu, tidak ada hal lain yang dia bicarakan, yang Tuhan bicarakan. Tapi sebuah perintah. Supaya murid-muridnya ini ya pergi ke seluruh dunia. Jadikan semua bangsa muridku. Tuhan Yesus itu bukan bermaksud bahwa dengan sebuah agama dia mau menguasai dunia ini. Kita bukan berbicara tentang kristenisasi. Ya, kristenisasi adalah sebuah istilah politik. Ya seolah-olah menggunakan agama kita mau menguasai sebuah wilayah. Tuhan Yesus berbicara tentang kita setiap orang, setiap manusia, tentang jiwa kita setiap orang. Setiap manusia hanya hidup berapa puluh tahun. Setelah itu rohnya mau bagaimana? Setelah kehidupan yang pendek di dunia ini, apa yang akan terjadi dengan kita? Tuhan Yesus berbicara tentang pengampunan dosa kita. Supaya orang-orang di dunia ini bisa mendengar bahwa ada pengampunan dosa. Bahwa manusia hidup berapa puluh tahun di dunia ini bisa hidup kekal di dalam kerajaan surga. Bahkan kita bisa dibangkitkan kembali untuk hidup dalam dunia yang kekal dan abadi. Ini adalah kepentingan setiap manusia yang Tuhan Yesus bicarakan. Keselamatan kita. Gereja awal begitu giat dalam waktu yang sangat pendek sekali, ya 300 tahun saja itu sudah tersebar ya ke seluruh wilayah Eropa, Afrika, dan sebagian dari Asia. Kemudian gereja menjadi begitu tercemar. Kadang-kadang saya berpikir sejarah gereja. Sejarah gereja hampir ya tak ada hari yang tenang gitu. Selalu saja ada hal-hal yang merusak gitu, masuk gitu. Gelombang demi gelombang. Setelah pembaharuan dia merosot lagi. Setelah pembaharuan dia merosot lagi. 300 tahun pertama dalam penindasan, gereja bisa bertumbuh jauh lebih baik dalam kemurniannya. Karena tidak ada untungnya secara materi, secara duniawi, orang Kristen. Tak ada untungnya. Jadi yang masuk Kristen, yang menjadi Kristen, yaitu betul-betul dia mau percaya pada Tuhan Yesus. Karena dia harus berkorban untuk orang Kristen. Tapi setelah kerajaan Romawi mengadopsi agama Kristen, jadi agama negara, agama resmi, 1000 tahun setelah itu, dalam 1000 tahun sesudahnya, kita sebut itu abad ke-8, Dark Ages, abad ke-8. 1000 tahun ya, gereja tuh menguasai politik, melantik bahkan Kaisar Romawi. Gereja melantik Kaisar Romawi. Begitu berkuasanya, begitu bobroknya, dan begitu banyak korupsinya. 1000 tahun. Nah, firman Tuhan itu diabaikan. Filsafat Aristoteles itu yang menguasai gereja. Teolog sesungguhnya adalah filosof paling terkenal dalam 1000 tahun itu adalah Thomas Aquinas. Menulis satu buku disebut Summa Theologica.
Itu adalah karya puncak itu. Gereja dalam 1000 tahun itu. Tapi isinya adalah filsafat Aristoteles. Dicoba dipadukan dengan teologi. Ya, 1000 tahun itu. Dalam kegelapan, orang itu tidak mengerti bahwa keselamatan itu oleh iman. Kita masih berpikir seperti orang Yahudi, bahwa kita harus berbuat baik untuk diselamatkan. 1000 tahun itu, kondisi begitu buruk. Datang reformasi, pemulihan, pembaharuan, Martin Luther belajar bahasa asli, bahasa Yunani, bahasa Greek, dan dia temukan apa yang dalam bahasa asli itu, kenapa banyak beda dengan kitab Latin, kitab Vulgata, yang dipakai oleh gereja selama 1000 tahun itu. Kenapa apa yang ditulis kitab suci itu beda dengan pemikiran para teolog selama 1000 tahun. Dan dia bilang, keselamatan hanya oleh iman di dalam Tuhan Yesus. Pembaharuan, muncullah gereja Protestan. Karena pembaharuan tidak diterima oleh gereja, ditolak. Jadi terpaksalah diadakan pembaharuan. Mereka disuruh keluar. Pembaharuan abad ke-16. Tapi masuk abad 17, ya, itu hanya kita 100 tahun lebih. Itu benih-benih penolakan terhadap kitab suci sudah muncul itu di kalangan gereja Protestan. Sudah mulai meragukan apakah benar kita ini adalah firman Tuhan. Puncaknya masuk di abad ke-18. Gerakan liberalisme teologi. Ya, jadilah dua kubu itu. Satu kubu evangelical, injili, satu kubu liberalisme. Di awal abad ke-20, tahun 20-an itu perang benar-benaran antara Injili sama liberalisme. Nah, untuk 50 tahun setelah itu, liberalisme itu sepertinya menguasai dunia teologi. Dan sekarang sebenarnya banyak itu gereja-gereja itu adalah liberal. Yang mendukung gerakan ekumener itu gereja liberal. Yang ingin mempastorkan semua gereja kembali ke Katolik, ingin mempastorkan semua agama. One World Church, itu pekerjaan liberal. Yang tidak percaya Yesus itu satu-satunya juru selamat. Yesterday, semalam, Raja Charles itu dilantik kan. Dia dilantik sebagai kepala gereja Anglikan. Tetapi dia tidak menyelenggarakan sebuah ibadah untuk gereja Anglikan. Dia selenggarakan sebuah ibadah for all faith, untuk semua iman kepercayaan. Coba lihat videonya. Semua tokoh agama segala bangsa itu datang itu. Itu ibadah dia untuk melantik dia raja. Karena hati dia itu adalah Buddhis, bukan Kristen. Dan dia kepala gereja Anglikan. Liberalisme total itu. Itu gereja. Ya, dalam doktrin penginjilan itu rusak sekali. Awal abad 20. Tentu gereja-gereja Injili yang menolak gerakan ini, mereka disebut sebagai fundamentalis. Fundamentalis. Fundamentalis itu ada gereja yang ingin kembali kepada Alkitab. Percaya Alkitab itu adalah firman Tuhan. Percaya Yesus mati untuk menebus kita. Percaya mujizat Tuhan Yesus sungguh ada. Percaya Tuhan Yesus akan bangkit. Percaya Yesus dilahirkan oleh anak darah Maria. Percaya apa di kalangan kitab suci. Itu gereja fundamentalis. Tak ada hubungan dengan terorisme. Tak ada hubungan. Itu gereja fundamentalis. Tapi seiring dengan gerakan fundamentalis ini, muncul gereja Pentakosta. Yang merusak lagi. Yang mengajarkan segala hal yang keliru tentang Roh Kudus. 1901 di Topeka, Kansas. Seorang anak perempuan belasan tahun, Agnes namanya. Agnes apa saya lupa. Dia tiba-tiba mengeluarkan bunyi yang tak bisa dipahami. Dan mereka bilang itu bahasa lidah. Itulah permulaan gereja Pentakosta. Awal abad 20, 1901. 50 tahun, 60 tahun kemudian, masuk Pentakosta itu ke semua denominasi.
Dan mereka tak mau disebut sebagai Pentakosta. Makanya mereka disebut sebagai karismatik. Karismatik itu adalah gereja-gereja yang mengikuti aliran Pentakosta, tapi tak mau disebut Pentakosta. Karena mereka ada orang Presbyterian, orang Baptis, orang Metodis, orang Katolik, segala macam aliran. Tapi doktrinnya Pentakosta. Tapi tetap mau disebut kami ini Presbyterian. Itulah disebut sebagai gerakan karismatik. Tahun 60-an. Tahun 80-an, karismatik berubah lebih buruk lagi. Disebut third wave. Gelombang ketiga. John Wimber, Vineyard Church. Itulah yang buat lebih jelek lagi. Karena sekarang di gereja itu orang bisa berkokok seperti ayam, bisa mengaum seperti singa, bisa tertawa tak terkontrolkan, bisa berguling di lantai. Itulah third wave, gerakan gelombang ketiga. Nah, itu merusak gereja. Dan sekarang kekristenan itu hampir ya, mayoritasnya itu adalah dari gerakan karismatik seperti itu. Beribadah lebih buruk dari semua penganut agama lain. Orang Buddha kalau pergi ke kelenteng bisa dengan hormat. Orang Islam masuk masjid bisa dengan hormat. Tapi karismatik tidak ngerti. Buat kebaktian seperti rock and roll, konser rock. Karena tak ada takut sama Tuhan dan hati mereka. Itu poinnya. Makanya kita ini orang Kristen hina sama agama-agama lain. Tak tahu takut akan Tuhan. Itulah kekristenan gitu. Karena saya pikir ya, kekristenan itu. Itulah dikatakan Tuhan Yesus dalam perpumanya. Benih ditabur. Benih yang Injil ditabur. Benih itu bertumbuh. Tapi sambil dia bertumbuh, ilalang begitu banyak juga bertumbuh. Ilalang itu rumput-rumput liar. Bertumbuh dan mencekek, menutupi benih-benih gandum ini. Sehingga kelihatannya semua ilalang. Benih gandum terhimpit di dalam. Itu dari sisi teologi ya. Begitulah situasinya. Tapi dari sisi misi bagaimana? Penginjilan bagaimana? 300 tahun pertama memang semangat sekali penginjilan. Tapi setelah gereja menjadi berkuasa, menjadi kaya, semangat menginjil itu mereda itu. Jadi dalam sejak gereja selalu ada upaya-upaya untuk membangkitkan kembali semangat penginjilan, selalu ada. Tapi selalu kecil-kecil. Jadi jangan kita bicara tentang sejarah, kita juga sama. Ya, kita juga sama. Gereja-gereja sekarang juga sama. Ada waktunya kita semangat memberitakan Injil, tapi itu kita lupa lagi. Kita hanya mengurus diri sendiri, mengurus kehidupan kita, mengurus kegiatan rutin kita. Tapi kita harus selalu diingatkan. Karena yang Tuhan Yesus inginkan itu adalah amanat agungnya dijalankan. Jadi gereja sepanjang waktu harus terus berbicara tentang penginjilan dan misi. Karena itu yang Tuhan Yesus inginkan dari gereja. Jadi kita harus selalu ingatkan diri kita. Pekerjaan penginjilan, pekerjaan misi, itu yang Tuhan kehendaki. Harus kita kerjakan. Jadi dalam program gereja kita tahun ini, kita ada merancang program namanya Mission Awareness Week. Minggu untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita akan pekerjaan misi ini. Tahun ini kita akan buat 2 kali. Tujuannya apa? Supaya kita ingatkan diri sendiri, ingatkan semua jemaat bahwa kita punya tugas yang besar. Itu pekerjaan misi penginjilan. Jadi kita cari ya gereja-gereja misi yang bisa memberikan kita sharing kepada kita apa yang mereka kerjakan di situ. Biar kita lihat bahwa di daerah ini ya ada orang lagi melakukan pekerjaan Tuhan.
supaya kita melihat, kita bisa doakan mereka, dan hal-hal yang bisa kita bantu mereka. Ya, supaya mereka bisa bekerja dengan lebih baik. Dan nanti setelah khotbah, setelah perjamuan kudus ya, kita akan tayangkan satu video pendek lah, beberapa menit saja. Dan kita akan juga Bapak Ibu pekerjaan yang ada di Batu Aji, Getsemani. Ya, untuk tahun ini kita pertama buat dulu dalam kota. Dan di Getsemani, biar Bapak Ibu lihat bahwa di situ juga ada pekerjaan udah Tuhan. Ya, nanti kita coba cari lagi yang dari luar negeri, di daerah-daerah, di atas gunung, di mana gitu. Biar kita melihat bagaimana misi laksanakan. Biar kita selalu ingat, kita ini harus ada beban terhadap pekerjaan misi ini. Nah, jadi untuk itu, yang mau saya lakukan dalam khotbah pagi hari ini adalah menceritakan kembali pekerjaan misi ya di dalam gereja mula-mula. Tadi kita baca 3 ayat itu berbicara tentang gereja di kota Antioquia. Ya, Antioquia itu ya sekarang daerah Turki. Jadi pada abad pertama, Yerusalem itu memang pusatnya. Karena di Yerusalem lah, ya murid-murid itu mereka berkumpul, disitulah mulainya gereja. Tapi di luar wilayah orang Israel, kota pertama yang menjadi pusat agama Kristen itu ada Antioquia. Ya. Dari situ kita tadi membaca ada 5 nabi, 5 guru, ada 5 orang tuh yang sangat mampu dari mereka yang mendidik jemaat di situ, membangun jemaat di situ. Dan dari situlah Tuhan memanggil Barnabas dan Paulus supaya mereka pergi ke tempat yang lebih jauh untuk pekerjaan pemberitaan Injil ini. Dan gereja abad pertama, gereja yang patuh. Apa yang Tuhan perintahkan ketika mereka sadar itu mereka lakukan. Jadi setelah mereka berdoa, mereka berpuasa, ya mereka doakan Barnabas dan Paulus, mereka tumpangan tangan. Nah, apa arti tumpangan tangan? Tumpangan tangan bukan, wah saya kasih kamu kuasa. Itu bukan gitu. Tumpangan tangan itu artinya, dalam konteks ini adalah kami bersekutu dengan kamu. Kami dan kamu, kita dalam satu kegiatan. Kami yang pergi, kami memang di sini mendoakan, tapi kita ada satu. Ya. Doa kami menyertai kamu. Ada pergi. Kerjakan apa yang Tuhan inginkan ini. Jadi Barnabas dan Paulus itulah yang diutus. Dan kita sebut apa yang mereka lakukan itu sebagai perjalanan misionaris Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus lakukan 3 kali. Ya. Jadi yang ini disebut perjalanan misionaris Paulus yang pertama. Kita akan lihat dengan cepat ya. 3 hal yang bisa kita amati dalam perjalanan ini ya selama 2 pasal dicatatnya. Pertama adalah mereka pergi misi. Yang mereka lakukan itu adalah memberitakan firman Tuhan. Mengkhotbahkan ajaran Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi misi itu bukan pergi melakukan kegiatan sosial. Ya bukan pergi membagi beras-beras ke pulau-pulau gitu loh. Halo, kita orang Kristen kadang-kadang lakukan itu loh. Dia pikir ini misi kita. Kita cari pulau mana yang terpencil. Lalu kita pergi sana, kita bagi sembako. Dan kita pulang merasa kami sudah melakukan misi. Tapi tak berani bicara apapun tentang Tuhan Yesus. Karena itu orang Islam semua. Itu bukan misi. Itu biasa saja yayasan sosial lakukan. Itu bukan urusan gereja. Gereja harus pergi dan bicarakan Injil. Bukan pergi dan kasih makan orang. Boleh gereja berbuat baik. Tapi jangan kita bilang itu misi. Gereja juga bukan pergi ke daerah-daerah kita bilang
penduduknya agak sulit. Kita pergi sana obatin orang, kasih orang obat. Itu perbuatan baik, gereja berlakukan. Tapi jangan bilang itu misi. Karena kita pergi kasih obat orang, kita suntik orang, kita tak bicara Injil. Orang itu hanya bersyukur. Gereja baik. Gereja mau membantu kami. Tapi dalam hati mereka sama sekali tak tahu, tak ada pengenalan, tak ada mendengar siapa Tuhan Yesus. Mereka tak pernah akan bertobat. Itu bukan tujuan Tuhan Yesus mengutus gereja. Nah, jadi jangan bilang itu misi. Itu bukan misi. Misi itu harus nampak dengan pemberitaan Injil Tuhan Yesus. Dan kedua, kita akan melihat dalam pekerjaan misi itu akan sulit. Akan ada penolakan. Orang tidak akan suka gitu loh. Ya, mendengar kamu datang bicara tentang Tuhan Yesus. Akan ada penolakan. Bahkan ada juga penganiayaan. Jadi yang bekerja misi itu harus siap. Jangan pikir aku ini akan pergi ke tempat itu dan mereka akan dengan sukacita menyambut saya. Tidak. Kalau kita ke sana mau jadi guru, wah orang semua akan suka sama kita. Kalau kita ke sana mau mengajar orang bagaimana memelihara hewan, bagaimana bercocok tanam, mereka suka menerima kita. Kalau kita datang, mereka rasa membawakan mereka keberuntungan. Tapi kalau kita mau datang dan bilang sama mereka, kamu tuh harus bertobat. Kamu harus tinggalkan dosa kamu itu. Kamu tak mengenal Tuhan yang benar. Mereka akan marah. Dan akan ada penolakan. Di tengah-tengah mereka ada yang akan mendengar dan percaya. Tapi kita harus siap bahwa mereka akan menolak. Dan kalau mereka punya kekuatan, mereka menganiaya kamu. Itu hal kedua. Ketiga, dalam hal misi ini, kita melihat bahwa tujuan kita itu adalah membangun gitu loh. Jemaat, membangun orang-orang bertobat. Kita ini bukan ya, dalam pekerjaan misi itu mau sekedar ke sana tabur. Siapa yang percaya, siapa Kristen, puji Tuhan. Habis itu kita tak mau lagi berurusan sama mereka. John Wesley yang mendirikan gereja Metodis, dia itu suka itu dengan kuda, dia berputar-putar daerah-daerah di Inggris untuk memberitakan Injil. Tapi dia bilang satu hal, tak ada gunanya kita putar-putar itu. Seolah-olah hit and run, ya istilah modern hit and run gitu loh. Sentuh, tinggalkan. Kita tak boleh hit and run dalam pekerjaan misi. Ketika ada yang bertobat, ada yang percaya, itu harus betul-betul dibangun, digembalakan, sehingga mereka jadi orang Kristen yang bertumbuh terus. Nah itu kita lihat dalam pekerjaan misi ini. Nah itu 3 hal, 3 poin ya, yang Bapak Ibu nanti harus lihat. Dalam perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama ini nampak sekali bahwa ketika mereka pergi, mereka lakukan adalah pemberitaan Injil. Dan mereka harus menghadapi banyak kesulitan, bahkan penganiayaan. Tapi mereka akan kembali dan kembali lagi kepada jemaat yang sama untuk membangun mereka. Untuk men-establish, untuk membuat mereka jadi satu jemaat yang teguh. Nah sekarang kita lihat dengan cepat ya. Nah kisah pasal ke-13 dimulai dari kota Antioquia. Nah, dari Antioquia itulah mereka naik perahu, bukan perahu, naik kapal. Menyeberang laut Mediterranean sampai ke satu pulau yang kita sampai sekarang sebut Cyprus. Nah, ini pulaunya masih ada ini. Pulau yang tempat orang holiday sekarang, terkenal. Di kota Cyprus ini mereka mendarat pertama di satu kampung saya rasa ya, kota kecil lah. Yang namanya Salamis. Nah, nampak kan? Salamis. Di Salamis ini mereka cari orang-orang Yahudi, ya. Karena kalau kita tuh datang ke satu tempat ya, kalau kita mau menginjili orang-orang yang tak ada pengetahuan tentang
Tuhan itu agak sulit itu. Jadi Paulus datang di Salami, dia cari di mana ada kumpulan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini punya kitab suci penyelamat. Mereka punya konsep tentang Tuhan yang benar. Disitulah dia masuk ke rumah-rumah ibadat, ya, rumah-rumah loh, bukan rumah saja, rumah-rumah ibadat. Jadi berarti mereka masuk satu sinagog rumah ibadat itu dan berbicara kepada mereka tentang firman Allah. Jadi kita tak tahu lebih banyak bagaimana perkembangan situasi situ. Mungkin dia hanya mengajar begitu saja. Lalu di pulau itu ada kota yang lebih besar namanya Pafos. Nah, Pafos ini boleh bilang itu ibu kota di pulau itu, ya. Karena disitulah gubernur itu perwakilan Romawi itu bertempat tinggal. Di situ ada seorang gubernur dan Paulus berbicara kepada gubernur ini karena dipanggil oleh gubernur itu. Gubernur itu ingin tahu nih. Di Salamis Paulus berbicara banyak, apa yang dia bicarakan dipanggil. Dan gubernur ini percaya itu. Dia percaya kepada Tuhan setelah dia mendengarkan firman. Tapi di situ sudah langsung ada perlawanan. Karena di istana gubernur ini ada juga seorang bernama Elimas. Ini orang Yahudi ini. Tapi dia itu tukang sihir. Dan dia tidak senang bahwa Sergius ini, gubernur ini, menjadi orang Kristen. Dan dia mencoba menghalang-halangi agar Paulus mereka tidak punya keleluasaan, ya, dalam berkomunikasi. Tapi Rasul Paulus, firman Tuhan mengatakan, dia lihat si Elimas itu. Matanya menatap dia. Dan dia bilang, anak iblis. Engkau penuh dengan tipu-tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Paulus, Tuhan berikan dia kuasa untuk autentiket, untuk membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh ada utusan Allah. Jadi dia punya kuasa. Dia bisa bilang, Elimas, kau ini anak iblis. Dan langsung si Elimas jadi buta. Tapi kita orang Kristen, ya, kita pendeta sekarang tak punya kuasa seperti ini. Jangan pergi bilang kau anak iblis. Kita tak punya kuasa, ya. Kalau orang itu betul-betul ada kekuatan gelap di belakangnya, kita tak diberikan kuasa dari Tuhan, kamu pergi menghadang dia, kamu akan jadi seperti anak-anak Skewa yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul. Dan mereka memberanikan diri pergi menantang iblis. Dan roh jahat itu bilang, Yesus aku tahu, Paulus aku tahu, kau siapa? Dan kita tahu ceritanya. Mereka mengejar anak-anak Skewa itu, mempermalukan mereka, menelanjangi mereka. Jadi kita jangan coba-coba. Ya, kita ini tak diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengusir roh jahat. Jangan mencoba. Karena kita bisa kena sesuatu yang akan sangat memalukan. Tapi Paulus ini, Tuhan berikan dia kuasa untuk membuktikannya bahwa apa yang dia katakan itu benar-benar datang dari Tuhan. Dia ada kuasanya. Dan Elimas langsung jadi buta. Maka ketika Sergius itu, gubernur itu melihat, wah ternyata ini ada pemberitaan firman disertai dengan kuasa. Ini betul-betul dari Tuhan. Dia bertobat di seorang Kristen. Yaitu kisah di Pulau Siprus. Lalu dari situ mereka naik lagi, ya naik kapal lagi. Dan sekarang mereka sampai ke daerah yang kita sebut itu di daerah Pamfilia. Sebuah tempat yang disebut Perga. Lalu mereka melanjutkan lagi ke sebuah tempat disebut Antioquia. Ini dua nama Antioquia. Ini Antioquia di Pisidia.
Mereka berangkat itu Antioquia Syria. Ini Antioquia di Pisidia. Nah, di Antioquia ini juga mereka banyak pergi ke rumah ibadat, ke sinagognya orang Yahudi. Dan ini tempatnya lebih bagus. Karena pemimpin di sinagog, mereka ini hatinya lebih benar. Ya, mereka lihat Paulus datang, tadi dia bilang kepada Paulus, adakah pesan untuk menghibur, untuk membangun jemaat ini? Kalau ada kata-kata yang bisa kamu sampaikan supaya jemaat ini bisa dikuatkan, kamu silakan bicara. Dan Paulus berikan mereka satu khotbah yang sangat panjang sekali. Satu khotbah yang dimulai mengingatkan Israel, bangsa Israel ini, orang Yahudi ini, bahwa kita ini adalah bangsa yang diselamatkan Tuhan dulu. Ketika kita masih di Mesir. Kita di Mesir sebagai budak. Ya, 400 tahun, pas 30 tahun. Kita adalah budak. Kita tak punya apa-apa, tak punya masa depan, tak punya hidup. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan mengingat janjinya kepada Abraham, dan Tuhan membangkitkan Musa dan membawa kita keluar dari perbudakan. Tuhan membangkitkan Yosua, membawa kita masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Dan kita semua mendapatkan harta warisan, semua mendapatkan lahannya, semua punya tanah untuk bercocok tanam. Kita punya sebuah bangsa. Dan Tuhan melalui para nabi menjanjikan kita seorang Mesaya, seorang Mesias, seorang Kristus. Dan dia telah datang. Tuhan Yesus itulah Mesiasnya. Dia telah datang. Dan Allah membuktikan bahwa Yesus inilah sang Mesias dengan berikan dia kuasa. Kuasa dalam perbuatan, kuasa dalam perkataan. Ketika dia mengajar, orang banyak berbondong-bondong menjadi terheran-heran akan pengajaran. Mujizatnya tak bisa dinafikan, tak bisa disangkal. Itu betul terjadi. Tuhan sertai dia dengan kuasa. Tapi kalian salibkan dia. Tapi Tuhan bangkitkan dia menjadi juru selamat kita. Dan juru selamat semua manusia berdosa. Jadi itu intisari daripada apa yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Antioquia ini. Dan dia simpulkan akhir khotbahnya demikian. Jadi ketahuilah ya, kalian harus tahu sekarang. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah, oleh Yesuslah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi kita lihat pemberitaan Injil. Dalam pekerjaan misi harus berani bilang sama orang, kamu harus bertobat. Ya. Juru selamat telah datang. Kamu harus bertobat. Harus percaya kepada Tuhan. Supaya kamu mendapatkan pengampunan dosa. Kita orang Kristen ya, itu banyak ide. Gitu. Banyak akal. Dan akalnya kadang-kadang tidak benar. Kita bilang, jangan sebut-sebut tentang dosa. Manusia tak suka dibilang berdosa. Jangan sebut-sebut itu. Ya. Yang sebut. Kita harus datang ke satu tempat dan kita akan berteman dengan semua orang. Kita akan buka kedai, kita buka jualan, kita akan berteman, kita akan menyatu dengan masyarakat. Biar nanti mereka melihat hidup kita ini seorang terpuji. Kita punya karakter baik. Mungkin mereka mau tertarik di dalam Kristen.
Puluhan tahun lah kau hidup di situ. Ya, hiduplah di situ. Nah, cukup itu berbulan-bulan itu. Sampai bisa membangun satu reputasi. Itu kalau kamu punya reputasi. Banyak hamba Tuhan reputasi kan bobrok juga itu. Makin kau hidup di sana, mereka makin lihat mereka itu Kristen buruk sekali gitu loh. Ya, karena kelakuan kita. Hamba Tuhan juga, karena kelakuannya buruk sekali. Orang lihat kan bodoh sekali hamba Tuhan itu. Tak bisa berpikir bijaksana. Ya, kelakuannya seperti itu. Hiduplah kau 30 tahun di situ tak ada guna juga. Kadang-kadang saya pikir, mau bangun reputasi, memangnya kita ini punya bagus reputasi hamba Tuhan ini? Bukan saya bicara negatif. Memangnya umumnya hamba Tuhan itu punya reputasi yang baik? Saya rasa tidak terlalu juga. Karakter kita juga bukan baik-baik juga. Umumnya ya. Jadi apa yang mau kau bangun di sana? Makin orang kenal kamu, makin mereka malas sama Kristen. Mau misi tapi dengan ketakutan gitu loh. Tak boleh kasih tahu dulu orang itu bahwa kita ini Kristen. Nanti ditolak mereka gitu. Banyak kali ikat akal kita ini tentang pekerjaan misi. Kenapa? Takut gitu loh. Takut mengalami penganiayaan. Jadi harus dengan cara-cara yang paling soft landing, paling tak akan membuat orang tersinggung, paling membuat orang nyaman sama kita. Tapi cara-cara seperti itu, kapan kamu bicarakan tentang Tuhan Yesus? Kapan? Maka kita lihat kitab suci. Pekerjaan misi itu orang itu harus siap itu. Kamu kalau sudah sampai ke sana, tentu kita tidak mau pergi ke sana dan memaki-maki orang. Tapi kita kasih tahu kebenarannya. Ya. Kita kan bisa sampai dengan muka yang tulus gitu loh. Bukan muka yang memerintah, kalian ini semua orang berdosa. Ya kalian ini penyembah berhala. Kita jangan bicara dengan muka merendahkan orang. Ya, kita harus bicarakan bahwa kita ini tulus gitu. Kita sampai kepada kamu satu fakta kebenaran untuk kebaikan kamu. Jadi nadanya, suaranya, muka kita, gerak-gerik tubuh kita, gimmick kita itu semua akan selaras. Bahwa kita itu peduli sama kamu. Ya, niatnya baik. Ingin kamu bisa tahu tentang Yesus ini. Jadi dalam misi kita harus mau berbicara tentang Tuhan Yesus. Harus berani berbicara tentang dosa. Berbicara tentang pengampun dosa di dalam Tuhan Yesus. Jangan kita ke tempat dan orang bilang, tak sama lah ya, kita sama. Kamu agama Kristen, aku agama ini sama. Kita hanya cara sembahnya berbeda, tapi kita sama. Lalu kita bilang, karena kita takut buat orang tak enak hati, kita bilang, saya rasa benar juga sama. Lalu kita pikir, nanti saya mau kasih tahu dia bahwa itu tidak sama. Tapi untuk saat ini, saya samakan dulu. Lalu kamu berharap dia lupa, kamu kemarin bilang, ya benar sama. Kita berharap dia lupa nanti. Maksimal ya. Kalau orang bisa seperti itu, kita diam. Kalau kita betul-betul merasa itu bukan waktunya kita bicara yang lain, kan diam aja gitu loh. Diam aja. Jangan kamu pergi senyum-senyum dan yayakan sama dia. Sesuatu yang salah. Preaching the gospel. Itu intinya. Pekerjaan misi harus berani kasih tahu tentang Injil Tuhan Yesus. Nah, itu kita lihat seperti dicontohkan oleh Rasul Paulus ini. Nah, Perga, Antioquia, ini kan daerah kafir nih. Ini daerah non-Kristen, daerah non-Yahudi juga, daerah orang Yahudi.
Orang-orang yang juga punya banyak dewa dan dewinya, mitologi Yunani kita tahu itu kan. Mereka yang belajar filsafat, Socrates, Plato, Aristoteles, para sofis, punya ide banyak sekali tuh siapa Tuhan tuh, punya ide itu. Tapi ketika Paulus dan Barnabas memberitakan Injil, berbicara tentang Tuhan Yesus, ternyata ada juga hasilnya. Ayat 43 dibilang, setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi, penganut agama Yahudi yang takut Allah, mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Dan hari Sabat berikutnya, mereka datang lagi seluruh kota berkumpul untuk mendengarkan firman Allah. Ini tak terduga. Sabtu berikutnya hari Sabat, seluruh kota datang untuk mendengar. Seluruh kota, seluruh penduduk Antioquia datang ingin mendengar apa kata Rasul Paulus. Apa yang mereka katakan? Ketika kita dengan kesungguhan hati menghargai orang, bicara kebenaran, ternyata itu juga bisa menarik. Ada yang akan membenci, tapi ada juga yang hatinya merasa inilah sesuatu hal yang baik. Saya mau dengar lagi. Dan satu kota datang. 45 mengatakan, tapi orang Yahudi melihat orang banyak itu, lalu mereka iri hati dan sampai menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan Paulus. Nah, ini perlawanan lagi itu. Tadi di Salamis demikian, sekarang di Antioquia, Pisidia juga sama. Ada orang kota, orang kafir yang datang, ada orang Yahudi juga datang, tapi ada juga orang Yahudi lainnya yang tak terima, tak suka. Dan mereka membantah, berbantah-bantahan, berusaha menyangkal apa yang dikatakan oleh Paulus. Dan mereka menghujat dia. Ya, mengatakan hal-hal tidak benar tentang Tuhan, tentang Paulus. Saya rasa ya, kita orang Kristen, hamba Tuhan Kristen sekarang itu sudah menjadi begitu soft, begitu lembek. Kita tak suka konfrontasi. Kita tak suka harus berdebat dengan orang. Kita tak suka itu. Kita menghindari semuanya ini. Itulah kita. Itulah dosa kita hamba Tuhan sekarang. Tak punya jiwa seperti para misionaris. Kita maunya jangan ada urusan sama orang lain. Tapi pekerjaan misi tak bisa terhindar. Kalau kamu berani berdiri dan bicara sesuatu hal yang orang lain tak suka dengar, kamu harus menghadapi perlawanan. Itu saja. Jadi di dalam gereja Kristen kan kita punya satu ya semacam peribahasa lah. Kalau seorang pendeta diterima dengan dipuji di mana-mana, itu nabi palsu itu. Karena dunia ini tak akan terima kamu. Kalau politisi pun sangat happy sama kamu, tokoh-tokoh agama lain semua happy sama kamu, semua gereja happy sama kamu, kamu dipuji terus, kamu itu pasti nabi palsu. Karena kamu tak pernah berbicara sesuatu hal yang menyinggung mereka. Bukan menyinggung mereka, bukan bermaksud mau menyinggung mereka. Tapi yang kita sampaikan itu mereka bertolak belakang dengan mereka yakini. Tak suka mereka dengan. Tapi kita pernah bilang, Billy Graham yang sudah meninggal itu, dimanapun dia pergi, semua orang sambut dia. Tadi malam baru saya baca satu buku tentang Wang Mingtao. Cina, Tiongkok, abad 20 punya 3 tokoh yang sangat besar. Tahu tidak siapa 3 ini? Jongsung. Dialah yang membangunkan gereja-gereja Tionghoa di Tiongkok daratan dari Asia Tenggara. Jongsung.
15 tahun saja melayani. 42 tahun dia sudah meninggal. 15 tahun, 200.000 orang bertobat. Benar-benar bertobat loh. Bukan disuruh seperti sekarang, ayo bangun, maju ke depan. Saya doakan. Lalu semua datang, Kristen yang datang juga. Ini enggak, ini betul-betul bertobat ini. Karena buahnya itu masih nampak sampai sekarang. Kedua, watchman ni. Watchman. Dia panggil dirinya watchman gitu loh. Watchman kan apa? Penjaga loh. Penjaga, watchman ni. Nama kodenya ni, watchman ni. Little flock. Gereja disebut little flock. Kumpulan kecil. Dia bilang, kita ni kumpulan kecil. Kumpulan kecil adalah istilah bahasa di dalam kitab Injil Yohanes. Little flock, kita ini little flock. Watchman ni mati di penjara. Di penjara komunis. Karena pemberitaan Injil. Dia banyak menulis buku-buku renungan. Tapi watchman ni memang ada sedikit ajaran dia yang kita rasa tak tepat. Tapi dia adalah tokoh gereja Tiongkok yang sangat besar. Karena pengaruhnya itu. Kesungguhan dia. Dan ketiga adalah Wang Mingtao. Wang Mingtao. Inilah orang yang mendirikan gereja Kristen Tabernacle. Gereja paling besar di Beijing, Peking. Di tahun 20-an. Yang menerbitkan dulu kan majalah Kristen sangat penting. Dia terbitkan selama 30 tahun tanpa pernah berhenti. The Spiritual Food, makanan rohani. Tulisan dia ya tentang karismatik di tahun 20-an ya, sampai sekarang itu masih tepat gitu loh. Tadi malam saya baca. Apa yang dia tulis tentang karismatik itu sampai sekarang itu masih tepat gitu. Begitu tajamnya dia bisa melihat apa itu karismatik. Penjarakan 23 tahun. Dan dia keluar. Meninggal sekitar usia 91 tahun. Wang Mingtao. Pada masa sebelum dia tangkap. Sebelum komunis menguasai Tiongkok. Dia itu ya, begitu rajin. Setahun 6 bulan dia akan ada di luar kotanya. Dia akan berkeliling Cina. Berkeliling Tiongkok. Ke gereja-gereja. Untuk melakukan seminar. Jadi 1 tahun 6 bulan dia pakai untuk mengajar jemaatnya. 6 bulan akan dia pakai untuk berkeliling. Untuk mengajar. Dan itu dia lakukan 20-an tahun. Sampai dia ditangkap. Wang Mingtao. Nah. Jadi dalam hal pekerjaan pemberitaan Injil. Misi, kita harus berani bicara Injil. Kemudian kita harus tahu untuk itu akan ada penganiayaan dan penolakan. Kemudian dari Antioquia, dia pergi ke tempat bernama Iconium, lalu Listra dan Derbe. Tapi tempat-tempat ini juga dia menghadapi banyak pertentangan ya, perlawanan dari orang-orang Yahudi. Tapi di situ juga dia mendapatkan banyak murid. Nah, khususnya di Iconium ini, di rumah ibadat, dia juga beritakan Injil kepada orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Dan dua kelompok ini mereka juga percaya. Tapi penolakan orang Yahudi itu sangat kuat sekali. Tapi di situ, dalam perlawanan yang begitu kencang terhadap kedua rasul ini, Tuhan berikan karunia. Sehingga dikatakan, Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tuhan membuktikan bahwa mereka berbicara kebenaran dengan membuat mereka bisa mengatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Itu di kota Iconium. Tak disebutkan persis apa yang terjadi. Tapi tanda-tanda dan mujizat-mujizat semuanya plural. Jamak, ada banyak terjadi di kota Iconium itu. Di kalangan karismatik, mereka suka pakai istilah power evangelism. Pernah dengar kan? Power evangelism.
Penginjilan dengan kuasa. Kemarin rapat sinode di Medan, salah satu pekerja disebut juga, kita harus power evangelism. Artinya apa? Tak cukup bicara tentang Tuhan Yesus. Kita harus punya kuasa. Kita harus bisa buat mujizat. Kita harus bisa usir roh jahat. Biar orang lihat. Wah, lo mereka kagum. Lo mereka yakin. Wah, ini benar dari Tuhan. Power evangelism. Itu dipopulerkan oleh the third wave. Yaitu gelombang ketiga. Joe Wimble punya kerjaan. Power evangelism. Seolah-olah benar ya. Kalau kita bisa tunjukkan mujizat, orang akan yakin. Itu pikir-pikir kita, bukan pikir kita. Kita orang Kristen ya, harus selalu ingat itu. Bagaimana kita berpikir, itu harus mengikuti cara kita. Karena kita adalah firman Tuhan. Bukan aku pikir harusnya begini. Kita ini siapa? Kita ini orang tak berguna. Jangan terus pikir harusnya begini. Kita pikir mengikuti pikiran Tuhan. Allah berikan Paulus kekuatan untuk melakukan kuasa dan mujizat. Itu untuk authenticate, untuk membuktikan bahwa dia ini benar-benar datang dari Allah. Itu fungsinya, tujuan daripada mujizat itu. Itu membuktikan Paulus, para rasul itu betul-betul adalah rasul-rasul dari Tuhan. Itu tujuannya. Ini adalah awal gereja. Ini semua orang Yahudi yang tak percaya pada Tuhan Yesus. Maka mereka salibkan dia. Ini adalah orang-orang kafir. Ya, yang dipenuhi dengan mitologi, dipenuhi dengan filsafat. Lalu Paulus tanpa rasul mau berdiri dan bicara tentang Tuhan Yesus. Bagaimana supaya mereka bisa yakin ini benar? Maka Tuhan berikan mereka kekuatan untuk melakukan mujizat. Mujizat yang tak ada orang bisa lakukan, mereka lakukan. Sehingga semua orang yakin. Apa yang dikatakan oleh Paulus itu betul-betul adalah firman Tuhan. Itu tujuan pemberian mujizat. Gereja telah establish, telah berdiri. Firman Tuhan telah diberikan. Tuhan tak berikan lagi kita mujizat-mujizat ketika kita memberitakan Injil. Makanya di akhir abad ke-1 kita tak lagi melihat ada mujizat. Di abad ke-4 Athanasius, seorang bapak gereja, dia tulis, kita baca ya, itu sejarah gereja. Itu di awal-awal itu ada banyak sekali tulisan-tulisan para bapak-bapak gereja. Itu para pemimpin gereja 300 tahun pertama. Kita sebut sebagai the church fathers, bapak gereja. Itu saya rasa 20-an jilid itu tulisan mereka. Dan ketika kita lihat ya, di abad keempat Athanasius, salah satu bapak gereja yang sangat terkenal, dia bilang, kalau di masa rasul-rasul Tuhan berikan mereka kuasa. Tapi di masa kita sekarang, sedikit bekasnya, vestige-nya pun tak ada. Itu abad keempat Athanasius sudah bilang seperti itu. Tak ada lagi. Walaupun dalam sebuah gereja ada saja kelompok-kelompok yang merasa, wah mereka bisa buat mujizat. Karismatik paling parah. Hari-hari bikin mujizat. Mana ada mujizat? Kalau ada mujizat, kenapa seluruh dunia tak jadi Kristen? Tak ada itu. Nah, jadi kita harus ingat, power evangelism itu konsep yang keliru. Tuhan tak berikan kita kuasa mujizat. Sehingga kita tak bisa bilang, kalau tak ada mujizat orang tak bertobat. Tidak juga. Semua kebangunan rohani dalam sejarah gereja. Kebangunan rohani abad ke-16, kebangunan rohani di Inggris abad 17. Machen, pendeta Machen. Kebangunan rohani abad 18 di Amerika. Jonathan Edwards. Semua kebangunan rohani besar-besar gereja tak ada mujizat. Hanya di abad 20 dengan munculnya Pentakosta, semua mengaku kami punya mujizat, hari-hari punya mujizat.
Mujizat apaan? Kalau masyarakat yakin gereja dan mujizat, berlomba-lomba mereka jadi Kristen. Itu tidak terjadi. Tak ada itu. Jadi power evangelism ada konsep yang keliru, tidak alkitabiah. Tapi di GAPI, sekarang ada pekerja yang mengatakan power evangelism. Aku dah usir setan 10 kali. Setan apa? Saya tanya, setan apa yang kau usir? Kemudian aku tanya dia, kenapa yang kau usir? Dari mana kau tahu itu adalah setan? Dia bilang, aku ke rumah sakit, ini perempuan Islam ini, dia lagi sakit. Aku usir setan dari dia. Aku, dari mana kau tahu itu ada setan? Dia bilang, aku lihat di sebelah dia ada anjing. Anjing melotot lihat saya. Saya tahu itu anjing ada setan. Anjing melotot kita setiap kali di semua jalan tuh. Kalau kita tantang dia lotot kita lah, apa masalahnya? Nah, itu caranya mereka berpikir itu. Setan, semua setan. Kalau itu benar-benar setan ya. Setiap kali kalau ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta bisa tak datang ke rumah saya. Ini ada yang kemasukan. Hal pertama yang saya lakukan, berlutut dan berdoa dulu. Sebelum saya pergi. Karena kita banyak dosanya kita ini. Kita ini banyak dosanya kan. Dosa kita mungkin bukan dosa. Ya orang bisa, kau dosa-dosa itu. Tapi hati kita kan banyak dosa juga itu. Aku takut ini. Kalau benar-benar di situ demon possession ya. Kita berhadapan dengan setan loh. Kalau Tuhan tak backup kita, kita sanggup menghadapi dia. 3 kali saya dipanggil, tapi ternyata enggak juga. Semua satu mental, satu infeksi telinga. Satu waktu saya pergi, katanya udah pulang. Saya tanya, itu terjadi lagi gitu. Tapi sebelum saya berangkat, saya benar-benar serius. Wah, kalau benar-benar di situ ada setan, saya betul-betul harus ditolong Tuhan ini, dilindungi Tuhan ini. Kau ke sana. Tapi tak ada. Kita tak menyangkal ya, ada situasi setan itu bekerja. Tapi umumnya tidak. Umumnya akui orang itu tidak ada. Satu itu anak perempuan di Batu Aji. Malam hari jam 11 lebih saya ditelepon. Pak Kintoro, saya dapat nomor kamu dari waktu kami di Singapura. Adik saya kerasukan setan. Kau bisa bantu nggak? Jam 11 lebih. Saya kan tak bisa bilang tidak. Saya setelah berdoa, saya bilang, kita ketemu di mana? Dia bilang, kita ketemu di simpang jalan gereja. Oke, saya pergi. Saya ketemu, dia bawa mobil, saya ikutin dari belakang. Masuk sekali ke pelosok Batu Haji. Bukan di tepi jalan, pelosok sekali. Itu 20 tahun lalu lah ya. Waktu saya buka masuk rumah itu, aku betul-betul kaget loh. Karena dia itu memang udah daerah sangat terpencil. Ternyata itu rumah, ada orang, saya rasa mungkin 1-2 minggu ada orang meninggal. Karena rumah orang Tionghoa, dia masih punya lentera putih itu loh. Tahu lentera putih? Orang Tionghoa yang suka itu. Kalau dia mati, pakai lentera putih itu loh, nyalakan. Oh, saya lihat, aduh, terkejut saya kan. Karena tidak siap hati menghadapi seperti ini. Ada orang meninggal. Tapi sudah dikuburkan, karena hanya ada lentera putih di rumah. Terus saya lihat, wah, ini ada yang meninggal, ada yang kerasukan, sepertinya ada linknya gitu kan. Terus saya dengar ada anak perempuan teriak-teriak. Abangnya bilang itu tuh lagi di kamar tuh, kerasukan dia. Cuma saya heran ya, di rumah itu tak ada orang itu. Hanya mereka berdua aja. Mana papa mamanya ya? Bisa masuk. Oh, saya lihat sepertinya kerasukan. Karena kita tidak tahu tuh sebetulnya kerasukan apa enggak. Tapi dia kan teriak-teriak ala anehnya ya. Kak abangnya bilang kerasukan ya, saya anggap dia kerasukan. Kan didoakan, tak ada efek. Terus saya pikir, saya bawa dia ke gereja sini. Panggil 2-3 guru Injil itu, hamba Tuhan. Datang, biar lebih kuat doakan kan. Jadi datang dia tengah malam ke sini. Kamu tahu apa dia buat? Dia masuk, dia bersendirian, khotbah di sini dia bilang. Wah, dia khotbah. Saya macam benar juga ya, ini kerasukan ya. Dia berkhotbah loh. Didoakan, tak bisa, tak ada apa-apa. Lalu saya mulai merasa ya, ini harusnya gangguan kejiwaan. Jadi saya bawa dia ke budi kemuliaan, disuntik tuh tenang. Tenang dia. Kalau gangguan, kalau kerasukan dia tak bisa tenang. Tenang, pulang. Terus saya tanya-tanya kepada keluarganya, apa yang terjadi dengan anak ini? Nah, mereka cerita banyak lah. Itu anak yang dalam rumah itu ya agak ditekan lah. Ya, agak dibikin menderita itu. Dan mereka banyak kasih dia minum itu.
herbal mushroom. Mushroom itu apa? Hah? Saya lupa istilahnya. Apa? Jamur. Entah jamur-jamur apa yang mereka kasih dia banyak minum. Jadi dia sudah pernah ke Singapura dan mereka udah bilang dia di sini terganggu gitu. Tapi karena abangnya bilang dia kerasukan, kita terima kerasukan, padahal enggak. Ya. Jadi kita tuh jangan selalu melihat orang itu agak aneh sedikit pasti kerasukan, enggak juga. Satu lagi dibawa ke sini juga setelah diperiksa kemudian infeksi dan telinga. Diam telinga ada infeksi sehingga dia tak seimbang. Jadi tidak hanya fisiknya yang kurang seimbang, tapi mengganggu sekali pikirannya sehingga dia aneh-aneh sekali. Ya. Satu lagi katanya di sana ada dato, suruh saya pergi. Saya pergi, dia bilang datonya udah pulang. Ya udah tak ketemu. Ya. Tapi ada situasi seperti itu jarang sekali. Karena saya lihat Tuhan ya, Tuhan itu menghambat gitu loh. Tidak biarkan roh jahat itu begitu leluasa yang mengganggu orang Kristen atau mengganggu manusia. Tuhan ada kendalikan mereka. Jadi jangan kita bicara power evangelism kan di sini. Ya, Paulus bisa berbuat mujizat itu power evangelism. Enggak. Itu adalah cara Tuhan untuk membuktikan mereka dapat rasul. Tuhan tidak perlu membuktikan kita dan rasul lagi. Karena gereja sudah established. Gereja sudah berdiri. Kamu bicarakan sudah Injil dengan baik. Orang bisa bertobat. Setelah rasul-rasul itu, ini lihat ya di Al-5, mereka itu walaupun mengajar, mereka itu disiksa, ya, dilempari dengan batu. Lalu Paulus Barnabas menyingkir dari kota itu dan mereka pergi ke tempat yang lain. Ke sebuah kota bernama Listra, dari situ ada seorang yang kakinya lumpuh disembuhkan oleh Rasul Paulus juga. Kemudian yang terakhir, jadi mereka menginjil, berita Injil, mereka dianiaya, menderita. Tapi hal yang ketiga yang penting dalam misi, kita harus terus kembali. Setelah mereka berputar, ya, mereka tidak dari Antioquia sana langsung pulang ke Syria. Mereka putar kembali. Ya, gereja-gereja orang-orang Kristen yang telah ditemui itu mereka kembali kepada mereka. Tujuannya apa? Di ayat ke-21 pasal 14. Paulus Barnabas memberitakan Injil, memperoleh banyak murid, lalu mereka kembali ke Listra, ke Ikonium dan ke Antioquia. Tujuannya apa? Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu, menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, dan mengatakan kepada mereka untuk masuk ke dalam kerajaan Allah mereka harus mengalami banyak sengsara. Dan tiap-tiap jemaat itu mereka tetapkan penatua-penatua untuk memimpin jemaat-jemaat itu. Pekerjaan misi itu tidak boleh hit and run, tidak boleh datang lalu berita Injil lalu pergi, tak pernah kembali. Karena kalau di situ ada orang yang bertobat, kita harus kembali untuk membangun mereka, mendewasakan mereka. Nah, itu pekerjaan misi. Jadi hasil-hasil telah diperoleh itu harus dijaga, ya. Kemudian dirawat supaya mereka betul-betul bertumbuh jadi orang-orang Kristen yang kuat dan sungguh-sungguh. Dan mereka akan jadi gereja-gereja yang kuat. Dan dari mereka lah nanti bisa mereka utus lagi misionaris untuk ke tempat-tempat lain. Itu cara gereja itu berkembang. Dari satu ke yang lain, ini dikuatkan, ini kembangkan lagi. Ini dikuatkan, mereka kembang lagi. Itu pekerjaan misi. Ya, 3 hal, misi harus beritakan Injil dengan jelas. Jangan mengelak dari situ. Kalau kita mengelak Injil, tak ada yang kita bicarakan lagi ke orang. Tak ada yang mau kita bicarakan. Kedua, kita harus siaplah, pasti ada penolakan, ada penganiayaan. Jadi tak usah merasa, wah orang tak suka sama saya, tak usah baper, ya, memberitakan Injil itu, tak usah merasa seperti itu. Tak usah, kita harus tahu itu pasti akan terjadi. Kalau di mana-mana orang tak menolak kita harus berpikir loh, mungkin ada yang salah. Yang kita bicarakan mungkin ada yang salah. Sehingga tak ada orang yang merasa terganggu. Semua menyambut kita dengan baik. Ketiga, harus bangun.
Setiap hasil yang kita peroleh itu harus dirawat, harus dijaga, supaya mereka bisa bertumbuh besar. Nah, jadi nanti setelah perjamuan kudus, untuk beberapa menit saja, ya mari kita lihat pekerjaan misi di Kapi Batu Aji, ya, dan dorong, bantu mereka dalam doa kita. Kalau kalian berkenan, ada waktu juga bisa berkunjung ke sana. Ya, setiap bulan ya, minggu ketiga biasanya saya akan ke sana untuk bantu mereka perjamuan kudus. Jadi kalau ada yang ingin ikut, nah kita bisa pergi bersama-sama. Ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah kami untuk memiliki roh seperti Paulus dan Barnabas. Agar kami mau giat dan terlibat di dalam pekerjaan misi ini. Agar banyak jiwa bisa diselamatkan. Tuhan Yesus, bangkitkanlah gereja Kapi untuk membangun banyak tempat-tempat pengabaran Injil. Sehingga firman Tuhan bisa disebarluaskan. Dan berikan kami kekuatan terhadap segala penolakan, bahkan penganiayaan. Dan bantu kami bertekun untuk membangun setiap jemaat yang telah dimenangkan di dalam misi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.